Ya, silakan Bunda. Ada yang Katanya, bertanya kan Kakak A, silakan. ya, oke, selamat jumpa. Mungkin pertama yang saya Tanggapin lah tertarik, ya, Erik ya. halo, Sama lay aja di sini noise, le. Sama lay aja sini noise. Oh iya, silakan, silakan Kak A, silakan. kalau ini bisa dengar suaraku? Dengar, dengar. Oh iya. Mungkin kalau saya lebih tertarik ke yang di apa kan ya di sini Simon Iya. disalib bukan Yesus, begitu? Iya. Iya. Justru saya mau tanya ke siapa ini Faruk Sianipar ya, Iya, betul Kakak. orang Batak ya. Jadi menurut Faruk, siapakah yang disalib berarti Simon menurut Anda gitu? Bukan menurut saya, tapi menurut redaksi yang tertulis dalam Matius 27 nomor 32 sampai dengan nomor 36. Oh, Karena gini Kakak ya, di dalam Matius 27 nomor 32 dikisahkan karena Yesus tidak mampu untuk memikul lagi salibnya, maka salib itu diberikan kepada Simon dari Kirene. Dan mereka memaksa Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota pada waktu itu yang ditangkap oleh tentara Romawi, ya, memaksa Simon dari Kirene untuk memikul salibnya Yesus. Nomor 32. Nah, di nomor 33, 34, 35, 36 dan yang lainnya, ya, cerita di dalam Matius 27 terfokus kepada Simon dari Kirene. Tidak oh, lagi menceritakan tentang Yesus. Bahkan tidak ada di ayat selanjutnya di mana dikisahkan salib yang dari tubuhnya Simon dari Kirene. Di atas muncul pertanyaannya, di mana ini kisahnya? Jangan ngerokok apa? Dermawan, aduh. Muncul pertanyaannya, kemana Yesus ini tadi? Ternyata kakak, di dalam Markus 14 dari nomor 50 sampai 51, ketika Yesus itu ditangkap, ya, setelah Yudas mengkhianati Yesus, seluruh murid-muridnya Yesus itu melarikan diri. Kan oh, gitu. Nah, ternyata ketika setelah murid itu melarikan diri, mereka jalan ini membawa Yesus. Nah, di tengah-tengah di perjalanan tentara Romawi ini tersadar. Di antara mereka ada pemuda yang menggunakan kain lenan. oh, Tersadar mereka ada pemuda yang menggunakan kain lenan, kan gitu. Nah, mereka berupaya menangkap pemuda itu, tapi pemuda itu berlari dengan telanjang karena kain lenannya sudah dipegang sama tentara Romawi. Nah, setelah kita cek di kitab Yohanes, iya. ternyata satu-satunya orang yang memang biasa menggunakan kain lenan yang membedakan dia dengan murid-muridnya itu adalah Yesus itu sendiri. Oh, Nah, dari literasi pemahaman itu berarti kan Yesusnya kabur. Yang disalibkan oh, tentara Romawi itu adalah Simon dari Kirene sendiri. Karena oh memang iya. Yesus itu sendiri bisa merubah-rubah wajah dirinya. Oh iya. Silakan dibantah Kakak A, silakan. Bantah pakai data, silakan. Ya, kalau saya tidak ingin membantah. Membantah itu berarti apa yang Anda sampaikan, tapi saya hanya mau bilang dari yang saya yakini. Karena keyakinan itu kan adalah sesuatu yang saya percaya dan saya imani dan memang mengimani itu kadang yang tidak saya lihat. Nah, seperti yang Faruk sampaikan tadi, itu saya tidak tengok dan tidak lihat. Tetapi yang saya imani adalah Yesus Kristus dan disalibkan, mati, dimakamkan, dibangkitkan, dan akan datang kedua kali untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya itu aja. Yang saya tanyakan sama Kakak Kas, apakah Kakak percaya Bible? Ya, Nah, literasi yang saya sampaikan tadi itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Bible kalian. tapi itu yang di tapi alhamdulillah puji Tuhan ya Faruk udah baca Alkitab ya. Hebat. Hebat Anda udah bisa baca Alkitab.
Dan Masalahnya gini, kakak kenapa nggak percaya dengan data yang saya sampaikan dalam Bible kalian? ya, karena saya lebih percaya pada, kan tadi udah saya ulas sedikit, iman itu adalah sesuatu yang kadangkala tidak kita tengok secara fisik, tapi kita imani dan kita belajar dari Alkitab itu, dan saya yakini. Tapi yang Faruk yakini itu barusan, lanjutkan keyakinan itu jika itu yang diyakini oleh Faruk. Yang saya tanyakan, atas dasar apa kakak yakin dan percaya yang ada pada kakak itu iman bukan angan-angan? Iman. Kan Ya dasarnya apa kakak katakan iman? Kalau memang yang ada pada kakak itu adalah iman, validasinya mana? Legalitasnya mana? Itu iman. Contoh ini kakak ya, saya berikan analogi. Faruk. Ya, iman itu sama dengan kepercayaan. Ketika saya katakan Tanah Abang itu milik saya, itu kepercayaannya saya, itu iman saya. Tanah Abang itu milik saya. Tapi selama saya tidak bisa menunjukkan legalitas kepemilikan dari Tanah Abang itu tadi berupa sertifikat tanah itu atas nama saya, yang ada pada saya itu adalah angan-angan. Iya, Buktinya Faruk, saya sebentar. tidak berangan-angan, saya tunjukkan nih sertifikat tanah atas nama Tanah Abang, ada nama saya di situ. Itu baru dikatakan iman dan juga kepercayaan. Faruk, Nah, sebentar, selama saya kakak tidak bisa menunjukkan validasi yang kakak miliki, legalitas yang kakak miliki, membenarkan apa yang kakak imani, yang ada pada kakak itu bukan iman, melainkan angan-angan belaka. Tepuk tangan. Tepuk tangan atas pernyataan dari Faruk ya. Dan di sini saya baca sekilas ada yang bilang, Bu, dia mualaf gitu. Terus ada yang ketik di sini, Ibu jangan bilang alhamdulillah. Kalian nggak boleh gitu yang ketik itu ya. Saya mau tanggapi dulu ya yang mereka. Kalian tahu orang Arab Kristen mereka menyebut alhamdulillah. Mereka kalau sesuatu yang nanti mereka juga menyebut insya Allah. Dan itu sudah saya sering Mana dengar. datanya Arab Kristen mengucapkan hamdalah kakak? Kamu Di mana? dengar dulu. Kalau makanya. mereka menggunakan kata Allah di situ, maka gugurlah kepercayaan Kristennya mereka. Makanya kakak gini kakak, inilah tabiat kalian Kristen berbicara sesuatu yang kalian tidak ketahui. Kakak tahu nggak secara kaidah bahasa itu apa itu alhamdulillah? Iya, Faruk Tak sebentar. mungkin orang Arab di sana menggunakan kata alhamdulillah, menggunakan kalimat alhamdulillah. Kalau mereka menggunakan kalimat alhamdulillah, berarti mereka mengingkari ketuhanan daripada Yesus, bahkan ketuhanan dari Bapa yang mengutus Yesus. Ya, Gak ada. Faruk Tunjuk sebentar. katanya di mana orang Arab Kristen menggunakan kata hamdalah. Faruk, kalau Anda bicara saya diam, sekarang saya bicara ya. Kasih datanya kakak, silakan. Di mana orang Arab Kristen menggunakan kata hamdalah, silakan. Ya, dengar dulu ya. Saya bukan cuma data, saya sendiri berada di daerah Timur Tengah dan ikut beribadah. Mereka memakai kitab suci Alkitab dengan tulisan Arab. Dan saat ada istilah di Kristen, kalau Anda katanya dari Kristen dulu, pasti kamu tahu liturgi. Itu ada kata-kata itu, alhamdulillah, ya kan? Kita menyebut di sini selalu beranggapan itu Islam, tidak. Dan Anda tahu di Nazaret, daerah di mana Yesus dibesarkan, 90% itu orang Arab beragama Kristen. Mereka menggunakan kitab suci dengan tulisan Arab. Dan mereka terbiasa, dan saya terbiasa dengan bahasa seperti insya Allah ya kita jumpa lagi ya. Atau mereka menyebut seperti tadi Anda bilang, alhamdulillah gitu. Itu real saya dengar langsung, bukan sejarah lagi ya atau apapun yang Anda pakai ukurannya. Bahkan Anda tahu di daerah Timur Tengah itu mereka memuji Tuhan dengan nyanyian itu dengan bahasa Arab. Jadi ini saya hanya korek dulu soal di luar kitab suci Anda dan di luar kitab suci saya dulu dalam hal ini. Masuk ke teologianya ya, saya hanya bicara hal praktis aja dulu. Karena jika saya berbicara tentang Alkitab, saya takut Anda balik lagi ke Kristen kalau saya pakai Alkitab dan Al-Quran. Tidak akan mungkin kakak, karena Yesus mengusir kekristenan. Gini kakak ya,
kata alhamdulillah itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Quran. Ya. Jadi di sana orang Muslim, Dengar dulu, diam dulu. Kakak membantah, izin dulu kakak. Kakak diam dulu. Kakak bantah saya dengan kebodohan. Bedakan komunikasi bahasa Arab dengan komunikasi Al-Quran. Barakallahu fikum abangku. Karena apa? Orang Arab kalau menyatakan syukur, ya tidak menggunakan kepada makhluk selain daripada Allah. Mereka tidak menggunakan kata hamdalah. Gak mereka gunakan kata hamdalah. Kalau kakak katakan ada Kristen yang menggunakan kata hamdalah, berarti mereka mengingkari ketuhanan daripada Yesus itu sendiri. Apakah pantas mereka dikatakan Kristen? Tidak, kakak jangan bantah saya. Berdasarkan kaidah bahasa, dia mengingkari ketuhanan dari Yesus. Dia mengingkari syukurnya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Sudah diingkari dia. Karena apa? Karena makna dari kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di Arab sana orang tahu Allah itu adalah nama Tuhan bagi umat Islam, bukan nama Tuhan bagi umat Kristen. Faruk, coba kamu dengar sendiri ya. Saya sebutkan tadi seperti Anda sebut hamdalah. Saya bilang alhamdulillah. Mungkin saya bukan ahli bahasa. Nah ini kakak nggak ngerti. Iya, Kakak berarti apa perbedaan persamaan apa itu hamdalah, apa itu alhamdulillah, nggak ngerti kakak. iya, Nggak saya boleh, menyebut nggak ada. tadi, Makanya saya saya bilang menyebut tunjukkan datanya, tunjukkan di hadapan saya satu video di mana meskipun dalam bentuk video orang Kristen di gereja Kristen itu mengucapkan kata hamdalah. Saya tidak Atau menyebut alhamdulillah. hamdalah. Faruk, dengar baik-baik. Alhamdulillah. Dan saya mau pesan untuk Faruk sekarang adalah tolonglah ke Nazaret di mana Yesus Kristus dibesarkan, untuk menginjili mereka, untuk mereka jadi mualaf. Karena 90% lebih loh mereka di tempat Yesus dibesarkan itu beragama Muslim atau Islam. Itu aja. Saya nggak Maksudnya mau. gimana sih? Apa? Kamu nggak tahu Nazaret? Iya, Saya apa sudah. korelasinya? Apa Ya. korelasinya Nazaret dengan Yesus? Yang saya mau korelasikan kalau itu salah Anda bilang tadi bahwa maka Anda ke Nazaret sana untuk mereka dijadikan mualaf. Itu aja. Dan itu orang-orang Makanya, asli. kakak, Nazaret itu kota siapa? Nazaret itu tempat siapa Nazaret itu? Nah sekarang dengar kalau saya mau jelaskan karena Faruk udah pernah ke sana. Saya tanya. Nggak perlu saya ke sana. Oh iya, kalau nggak perlu tak berarti belum. Kalau saya sudah banyak kali, sering banget. Dan di situ orang Arab yang tinggal dan mereka 90% lebih adalah beragama Kristen. Dan saya sebut tadi mereka menggunakan kitab suci dalam bahasa Arab. Di situ Ya, apakah orang Kristen di Nazaret itu menyebut Tuhannya dengan nama Yesus? Sebentar, saya sedang bicara jangan dulu Kristen. Saya bicara dulu bahasa. Bahasa yang Anda ucapkan tadi sementara saya bilang alhamdulillah, kamu bilang hamba. Jadi itu aja kamu sudah beda kita, tapi tidak apa-apa. Perbedaan itu biasa. Karena yang saya mau tekankan di sini adalah Faruk, biarlah kalau Anda membaca tentang kitab suci atau Bible sebelumnya atau sekarang malah Anda sedang menelitinya, ingat di Alkitab juga kan tulis kan, yang terdahulu menjadi terkemudian, terkemudian menjadi terdahulu. Siapa tahu Faruk Itu besarkan saya Tok, besarkan saya bentar aja. siapa tahu Faruk nanti yang akan terkemudian nanti, ya? Besarkan saya dulu. Bentar Kak, bentar jangan turun. Tunggu, jangan turun dulu sebentar Kak. Siapa ini Nora yang tiba-tiba masuk? Iya, sebentar aja Kak, sebentar aja. Ada kode etik Nora. Iya, saya cuma nunjukkan ini. Lapor host dulu. Iya, saya kan tadi kan sudah bilang. Dan kemudian Besarkan saya saya dulu. ladeni karena Nora tidak via host. Besarkan saya tidak utuh. ladeni. Saya tidak Sebentar ladeni. ya. Oke, thank you. Goodbye. Sebentar, kakak menipu. Sarah, itu Kakak menurut kamu. menipu. Oke, Nora, Mayoritas thank you. penduduk kota Nazaret saat ini
beragama Islam, kakak penipu. Penipu. Jangan kau menipu di sini. Dengan porsi sekitar 60 sampai 65% dari total populasi. Sementara penganut agama Kristen, Arab Kristen merupakan minoritas signifikannya sekitar 35 sampai 40%. Kakak penipu, Kak. Jangan kau nipu sini. Ajaran tipu-tipu kau jangan kau bawa sini ya. Kalau kau memang minoritas saja, kau jangan pede kau. Jangan pede kau. Kau pikir di sini semua penyembah manusia? Nipu kali kau. Pakai data, Kak, kalau kita, Kak. Nggak pakai congor, Kak. Karena anjing di luar sana saja menggonggong pakai congor, Kak. Gitu ya, Kak ya. Jangan nipu Itulah aja kerja kebiasaan kau. mereka kan, kebiasaan dari teman-teman Kristen ini membenarkan kebohongan. Bohong aja mulut. Kalaupun dia pakai ini ya, kalaupun dia pakai Bible Muqaddas, itu adanya abad 8. Nggak bisa. Kalau dia orang Arab, justru seharusnya dia ngerti kaidah-kaidah bahasa Arab. Bahasa itu mempengaruhi cara berpikir seseorang dan juga pemahaman seseorang. Tak mungkin orang Arab itu yang Kristen, kalau ada orang Arab Kristen, nggak mungkin menggunakan kalimat hamdalah, nggak mungkin.